Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari bid-darin amin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, perkongsian kita kelanjutan minggu lepas, muka surah 219. Di antara apa yang telah kita kongsikan pada minggu yang lalu, beri pentingnya jaga solat kita. Ya. Dan solat adalah mediasi yang paling baik untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya bagaimana supaya tujuan solat itu dapat kita amalkan juga di luar solat. Ya. Kalau Allah sebutkan wa aqimis sholata lizikri, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Antara tujuannya adalah supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya ya, di antara kita ini orang yang lemah imannya macam kita, yang masih banyak dosanya ini, dalam satu sholat mungkin yang ingat kepada Allah hanya seperpuluhnya sahaja, mungkin waktu takbirnya sahaja, ya. Maka itu yang diterima oleh Allah sholatnya seseorang itu mungkin separuhnya, seperenamnya, ataupun mana yang dia ingat. Nah ini sebab hakikatnya memang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kalau ikut dalam hukum fik, Allah sebutkan la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk tak ingat apa yang diucapkan. Dan orang mabuk tak ingat apa yang diucapkan. Maka pentingnya kita, pengertian ingat berarti memahami apa yang diucapkan. Pentingnya kita memahami makna yang ada di dalam solat. Setiap bacaan doa dalam solat, subhanallah, apabila kita memahami, maka seseorang selepas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia akan bersih dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, kayak umi waladatuhu ummuh. Nah ini. Tapi permasalahannya begitulah ikhwan akhwat. Tak semuanya kita boleh ingat selama solat kita. Dan selama solat kita tak selamanya kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara adabnya sebelum solat, kita disuruh apa? Disuruh muqarrabah dulu. Disuruh muqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mabuk akan mengatakan sesuatu tanpa menggunakan akalnya, jelas. Akhirnya yang penting hafal, kan? Bukan pasal hafal-hafalan. Nah, contoh paling mudah, contoh bacaan kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Adakah macam gitu saja? Kan mesti kita resapi maknanya, ya Allah, tunjukkanlah kami, ya Allah. Nah, maka hakikatnya dalam bacaan-bacaan sholat, subhanallah, kalaulah kita baca dengan betul, penuh dengan memahami maknanya, maka seperti apa yang telah dikongsikan pada minggu-minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita keagungan-keagungannya. Tapi yang jadi masalah kita ini tak sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Tapi boleh ke boleh dengan segala usaha. Bukan yang penting sholat. Nah, ini masalahnya. Yang penting sholat, melepaskan kewajiban, bukan itu. Sama, kan? Contohnya dalam zikiran, dalam bacaan kita, dalam bacaan khusus ya qadiyal hajat. Kalau kita renungi maknanya, ya muhillal muskilat, siapa yang tak ada masalah? Lah Ustaz, saya ini baca terus, tapi masalah ya tak kunjung selesai Ustaz.
Satu masalah selesai, satu datang. Satu masalah selesai, satu masalah datang. Kita kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abda ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala cintakan hambanya, Allah itu akan menguji hambanya. Contohlah kesungguhan berdoa dulu, kan? Doa memohon kepada Allah selepas khol dengan selepas khol itu mana lebih sungguh-sungguh? Ya Allah, ya Qadiyal Hajat, mudahkan urusan duit-duit kami ya Allah. Sebelum khol kan gitu semua. Apalagi dengan baca surah Waqiah, kan? Sebab kita sedang menghadapi masalah, menghadapi hajat yang besar. Tapi begitu hajat sudah terlaksana dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka kita pun kembali, bacaan kita pun mungkin hanya di bibir saja. Tak sampai dalam hati. Itu permasalahan kita. Permasalahan kita macam itu. Kalau kita di depan yai, yai cerita gini boleh nangis. Ya, itu yang juga yang dikatakan oleh sahabat Hanzalah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Hanzalah kalau tak silap ya, kalau salah nanti diingatkan. Ya, nafaqah Hanzalah bilang kepada sahabat Abu Bakar, kenapa wahai Hanzalah, kenapa? Macam mana tak munafik saya ini? Kalau di depan Rasul, saya ini dapat menangis. Kalau Rasulullah cerita neraka, saya menangis. Kalau Rasulullah cerita surga, saya begitu kepenginnya untuk mendapatkan surga. Tapi begitu keluar daripada majelis Rasul, hilang semuanya. Sahabat Abu Bakar, itu semuanya hilang. Ya semacam tak ada apa-apa benda lagi. Maka keduanya pun sowan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan. Maka begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, macam mana? Pokoknya kamu buat dan kamu minta bantuan. La haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan kecuali bantuan Allah. Selagi mana kita masih mengaku-ngaku, oh ini usaha saya, ini kemampuan saya, habislah sampai situ saja. Ya, penat aja yang didapat, pahala tak dapat lah kalau masih mengaku-ngaku, kan? Maka itu diantara yang diajarkan dalam khususiyah kita perjalanan sufiyah adalah kita jangan mengaku-ngaku sebab semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan milik Allah, kan? Semuanya milik Allah. Maka itu kalau kita membaca kul huwallahu ahad, apa makna yang terdapat dalam kul huwallahu ahad? Katakan Allah itu satu. Apa maksudnya satu? Maka kita perlu memahami makna yang tersirat di dalamnya. Tauhidul fi'li lillah. Mentauhidkan bahwa semua perbuatan adalah dari Allah. Tauhidul qasdi lillah. Mentauhidkan tujuannya adalah untuk Allah. Tauhidul milki lillah. Mentauhidkan bahwa semua milik Allah. Nah, ini. Jadi setelah kita membaca ayat-ayat, kemudian kita memahami dan kita memahami isi kandungan ayat-ayat itu. Makna yang terkandung di dalam ayat, maksud rahasia di sebalik ayat itu apa? Contohnya siapa yang melihat kejadian kebakaran yang luar biasa Los Angeles itu, apa yang boleh kita pelajari, makna yang terkandung. Maka dinamakan ayat ini sama ada ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat yang dimaksud tanda-tanda kebesaran. Ayat kauniyah. Ya. Apa yang boleh kita pahami, apa yang boleh kita ambil pengajaran dari kisah-kisah seperti itu. Nah, mesti ada pengajarannya, maka itu setiap sesuatu kita boleh mengambil pelajaran daripada apa yang kita lihat. Baik. Maka orang mabuk mengatakan sesuatu yang tanpa menggunakan akalnya. Begitu juga orang yang lalai dalam salatnya, ia akan salat tanpa menggunakan akal pikirannya. Pikirannya kemana-mana.
Lain kalau ngantuk, ngantuk memang tak ada hukum lah. Orang yang lalai, yang tak paham, akhirnya kemana-mana. Sehingga ia sama dengan orang yang mabuk. Ya, baik. Di antara tokoh tasawuf, ada orang yang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, dapat mewujudkan secara nyata hakikat makna kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholatnya itu digunakan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat mengutamakan kembali bertaubat kepada Allah. Maka itu sebelum sholat, kita dianjurkan istighfar dulu. Kan? Kita dianjurkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan langsung sebelum takbir kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan manusia lainnya disalahkan semuanya. Aku berlindung dari setan, dari manusia, dari apapun. Tapi dirinya tak dibersihkan dulu. Macam mana nak khusuk kita kena tak dibersihkan. Ini. Itulah kenyataannya kenapa kita susah khusuk, sebab kita masih banyak dosa. Maka sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra' mi'rajkan Rasulullah dibedah dadanya. Rasulullah dibersihkan berapa kali Rasulullah menjalani pembersihan hatinya. Itu ada pengajaran kepada kita sebelum kita bertemu dengan Allah, maka kita kena bersihkan. Di antaranya adalah dengan taubat dan juga dengan laksanakan wudhu. Nah, wudhu juga untuk membersihkan. Sama ada membersihkan najis atau hadas, ataupun membersihkan dosa. Ya. Nah, ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ya ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat. Ya. Berarti kita taubat dulu. Kemudian kita takwa dulu. Kemudian kita salat. Mesti didasari sholat karena takwa, sholat karena pengabdian, bukan terpaksa. Sebab kalau kita tak sholat akan masuk neraka, bukan. Bukan itu. Yang mendorong kita sholat adalah karena memang ini kewajiban dari Allah. Allah perintah, aku buat. Allah perintah, aku buat. Itu diantara sholatnya orang yang takwa, yang mendorong dia mendirikan sholat bukan karena takut siksa, bukan karena nakkan pahala, tapi karena sebagai pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia kembali bertaubat kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan melepaskan segala sesuatu selainnya. Kan? Dan yang lain dibuang. Tapi susah, macam mana pun memang susah. Kita ini masih banyak setan-setannya, nafsu kita. Maka sebelum takbir membuang selain Allah susah. Kan? Dikatakan apa? Sebelum takbir itu kita wukuf kolbi. Hati kita hanya menyatu. Kita satukan dengan Allah. Kita hanya mengingat Allah. Kita buang. Ya. Kita buang, kita melepaskan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Apalagi yang mata yang selalu lihat kemaksiatan. Lagi susah. Ya. Senantiasa akan datanglah gambaran-gambaran apa yang dia lihat itu. Dia mendirikan sholat dengan hati yang lapang. Ya. Disertai ketundukan hati, lapang, rasa senang, mendirikan sholat rasa senang, pasal nak berjumpa dengan kekasihnya, senang, happy, kan? Walaupun digigit apa namanya, nyamuk pun dah tak kisah, kan? Itu pasal apa? Rasa senang itu. Dengan lapang, hati yang lapang disertai ketundukan hati. Hatinya tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebesaran Allah. Dan hati yang terbuka disebabkan nur cahaya keimanannya itu. Ya. Begitulah lapangnya hati.
dengan gembira apabila dirikan sholat dengan gembira. Ini sebab nak bertemu dengan kekasihnya tadi. Maka kalau dengan keadaan seperti itu, maka keluarlah kalimat Al-Quran dari lisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Keluarlah kalimat Al-Quran dari lisannya, terus merasuk ke hati dengan gambaran ia dapat musyahadah, ya, dapat bermusyahadah dan hatinya dapat mendengar. Nah ini, dengan arti kata lisannya bercakap, hatinya memikirkan nasihat-nasihat makna yang terdapat di dalamnya, kemudian akalnya ini menerima nasihat itu. Jadi apabila dibaca kemudian dia memahami, ya, kemudian didengarkan, nah ini sehingga ia seperti langsung mendengar daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Sebab kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kita suruh membaca Al-Qur'an. Nah, contoh baca Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu puasa. Jadi seakan-akan Allah itu ndawuhi kita, wajib puasa bagimu. Aqimis sholat, dirikanlah sholat itu. Nah, jadi seakan-akan kita membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mendengar dari Allah atau seakan-akan ia membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu as-shalah mi'rajul mu'min. Salat ini mi'rajnya orang yang beriman. Ya, Rasulullah mi'raj dapat salat. Kita salat mi'raj. Salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu kalau di hadapan Allah memang itu seharusnya adab kita salat. Apabila saat salat kita tak ada yang diingat kecuali Allah, itu seharusnya. Tapi berat. Golongan macam kita ini berat Mas Yan. Ingat macam-macam Mas Yan. Kan? Apalagi imamnya bacaannya meleret-leret, panjang. Dahlah bacaannya tak sedap, panjang lagi. Nah, maka hati pun cakap bila lah imam ni nak habis. Kalau waktu terawih contoh. Tapi kalau bacaannya sedap, boleh dipahami. Ya, boleh dipahami, kita memahami maknanya, maka kita dapat menangis. Maka tak heran apabila Kak Mekah kan imamnya kadang-kadang mengulang ayat-ayat 2 kali, 3 kali, semua menangis sebab paham bacaannya, paham bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Contoh paling mudah. Kenapa kalau Hadratus Syekh doa kita mudah nangis? Sebab apa namanya? Cahaya nur dari Hadratus Syekh masuk kepada hati kita sehingga kita mudah nangis. Kalau Hadratus Syekh berdoa, nah ini contoh paling mudah. Baik. Ketika itulah kalimat Al-Quran singgah dalam keluasan dan kelapangan hati tanpa suatu apapun selain kalimat itu. Akhirnya kalimat-kalimat itu mengingatkan kita. Akhirnya betul-betul sholat itu dijiwai dan akhirnya apa di antara buah sholat? Buah sholat adalah tanha anil faksha iwal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya orang yang kerja dia tak berani curi-curi, kan? Tak berani apa namanya naikkan anggaran, padahal anggaran itu 2 juta, tapi dinaikkan sampai 3 juta, yang 1 juta masuk dalam kocek sendiri. Tak akan berani. Tapi kenapa masih buat situ? Masalah sholatnya tidak berfungsi. Sholatnya tidak merubah kebiasaan dirinya. Kan? Itu. Kalau sholatnya betul-betul, maka akan baiklah semuanya.
Maka kuncinya adalah sholat itu. Nah ini. Baik. Jadi akhirnya, maka hati pun akan dapat menerima kalimat Al-Quran dengan kepahaman yang baik. Nah, maka pentingnya kita memahami bahasa Arab. Kan? Memahami dengan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Bimbinglah saya dan anak-anak saya ke jalan yang lurus, ya Allah. Contohnya. Nah, jadi kepahaman yang baik dan kelazatan nikmat memperhatikan. Akhirnya kita menikmati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kan? Sebab kita paham. Apalagi dalam sholat. Akhirnya bermacam-macam ibadah. Dalam sholat. Kemudian kita baca Quran. Kita mendengarkan telinga kita. Kemudian kita memahaminya. Dan mengambil iktibar. Entahlah. Kalau sholat. Ya. Kenapa contoh paling mudah? Padahal Allah dah bilang, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi kenapa kita tak merebut? Macam begitu saja, lalu, kan, kita minta, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab, dalam bulan Saban, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Allah sampaikan juga ke dalam bulan Ramadan. Tapi sampai Ramadan, ya gitu aja. Tak ada bezanya setiap tahun, tak ada perubahan. Contoh. Ya. Sedangkan ayatnya, di antara ayat tentang kelebihan Ramadan adalah tentang adanya Lailatul Qadar, contoh. Maka yang memahaminya akan berebut, kan? Akan berebut Lailatul Qadar tadi. Baik, kemudian ia akan menghayati dan meresapinya dengan manisnya mendengar dan kesempurnaan memahami, serta akan menemukan kelembutan dan kemuliaan hakikat makna dan kandungannya. Kan? Ar-Rahmanir Rahim. Betul ya Allah. Engkau Rahman dan Rahim ya Allah. Sebanyak apapun dosa saya, ampunkanlah ya Allah. Maghfiratuka awsa'u min dzunubina ya Allah. Kan pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah. Karena dengan rahmatmu ya Allah, ya, maka ampunkanlah kami. Yakni hakikat makna-makna yang sangat lembut dan halus yang tidak dapat diperinci dan digambarkan oleh akal yang cerdas dan jenius. Itu semua adalah wahbiah dari Allah. Ya. Tak akan mampu dipahami, tapi dapat merasakan. Maka itu dikatakan yai ilmu rasa. Ilmu rasa. Yang namanya ilmu rasa yang tak dapat diungkapkan. Kan? Siapa yang biasa ngerokok? Kalau saya tanya apa sedapnya rokok, tak boleh diucapkan, yai. Bagi orang yang merokok lah, yang tahu macam mana nikmatnya rokok, kan? Kalau saya ya tak tahu, tak pernah rokok. Orang yang sampai kedudukan itu, yang tahu manisnya bacaan, manisnya sholat, ya, maka itu sampailah menangis-nangis tak sadar. Ya, walaupun ada kebakaran tak sadar sebab dia merasakan manisnya itu sehingga lupa semuanya. Tapi macam kita orang biasa yang banyak dosanya, ya, maka begitulah yang kita mohon kepada Allah. Moga-moga Allah membimbing kita dari masa ke semasa. Semoga-moga semakin baik salat kita. Sehingga hakikat makna-makna yang tersurat dalam Al-Quran akan menjadi makanan yang dapat menguatkan jiwa. Ya, kalau diuji, insya Allah tak pernah goyah. Ya, kalau diuji tak pernah goyah. Senantiasa syukur apapun, tak pernah nak apa namanya, nak hatinya senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Kan? Diuji macam mana pun tetap sabar, sebab memang apa kata Allah, kullu sayin indahu bimiqdar. Segala sesuatu telah ditentukan di sisi Allah. Saya macam ini mungkin memang ini takdir saya.
Tapi janganlah belum usaha dah mengatakan takdir. Oh, takdir saya ini memang macam gini. Jadi saya tak payah buat apa-apa. Kalau begitu, adakah kita dah tahu takdir? Takdir, kita mengatakan takdir setelah ikhtiar. Setelah belajar. Tak paham juga, itu namanya takdir. Dah cari pekerjaan, tak dapat juga. Dah cari jodoh, tak dapat juga. Itulah takdir. Lah, ini belum cari apa-apa. Kan? Cari. Kalau tak dapat juga, itu namanya takdir. Akhirnya apa? Kalau dia memahami makna yang ada dalam Al-Quran, bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan, dia akan ridho dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Zaqa ta'amal iman man radhiya billahi rabba, di antaranya. Akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho atas takdir Allah. Ridho akan ujian Allah. Ini, maka tak akan keluh kesah. Kalau kita lihat contoh saudara-saudara kita yang di Palestina, begitu hebatnya. Sebab dia keyakinannya kuat bahwa itu semua ketentuan Allah, dia ridho dengan keadaannya. Nah, ini. Oleh karena itu, di dalam jiwa yang tenang dan tentram akan selalu tampak bisikan-bisikan hakikat makna-makna Al-Quran. Nah, ini. Yang paling penting bukan bacanya itu penting, bacanya ibadah, memahami dan menerima pelajaran dari ayat-ayat, dari makna-makna yang terkandung, itu lagi perlu. Nah, ini. Karena bisikan-bisikan hakikat makna-makna Al-Quran adalah makna-makna yang tersurat, yang dapat menuju kepada alam hikmah dan alam syahadah. Ya, sehingga menjadi orang yang bijaksana. Nah, ini. Yang memiliki hubungan yang dekat dengan jiwa yang terbentuk untuk menancapkan keindahan hikmah. Jadi akhirnya yang ada hanya senyum aja. Ujian apapun senyum aja. Ya, diuji macam mana pun tetap senyum aja. Difitnah macam mana pun senyum aja. Dicaci macam mana pun tak jawab. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membimbing kita, ya, ke jalan tersebut, dan mudah-mudahan kita dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan Al-Quran, dalam bacaan solat kita, sehingga solat kita akan membentuk kita, akan membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan bahagia dunia dan akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat apa yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang dikongsikan dapat bermanfaat insyaallah.